Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan pada kali ini kita akan membuat sebuah project ya, project keempat, yaitu membuat contoh sertifikat ya. Nah, di dalam pembuatannya ukuran yang kita gunakan ya, kita bisa mengikuti ukuran dari lebar kertas, di mana lebar kertas ukuran A4 itu 29,7 ya kali 21. Maka objek ini sebagai contohnya bisa saya atur 297 ya. 29,7 dan 21. Nah, ini ukurannya persis seukuran kertas A4. Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini ada contoh ini dari tim penggerak PKK. Kemudian nanti gambarnya sudah saya berikan. Jadi ini gambarnya gambar sudah dalam bentuk PNG. Jadi tidak usah kita membuat gambar logonya. Ya, kita langsung saja pada pembuatan lembarnya. Nah, ini caranya. Pertama kita membuat sebuah kotak, ukurannya sama dengan ukuran lembar kerja yang kita miliki tadi, yaitu 29,7 dan lebarnya 21. 29,7 ya. Oke. Oh, sorry. 21, 200. 210 ya. Jadi ukurannya ukuran ini. Nah, kalau kita lihat gambar yang akan kita buat ini terbagi menjadi dua, sisi kanan sama sisi sebelah kiri. Maka caranya dari ukuran kotak yang kita buat ini kita bagi menjadi dua dengan menggunakan garis lurus. Kita pakai freehand saja, ya. Kita taruh di tengah-tengah, pakai kontrol supaya garisnya vertikal. Lalu untuk membuat garis ini supaya tengah, bisa kita seleksi dua kotak ini. Kita gunakan like and distrust. Lalu kita pilih center horizontal. Jadi objek garis itu berada di tengah-tengah. Atau pakai masuk ke dalam objek, kemudian di sini ada like distrustnya, kita pilih center horizontal atau kontrol E ya. Gunakan kontrol E, kontrol C, center vertikal. Ini shortcut-nya. Jadi nanti bisa menggunakan shortcut. Kemudian garis lurus ini kita buat supaya merubah jadi garis lengkung dengan memilih convert to curve ya. Titik ini kita geser ke kanan, yang bawah kita geser ke kiri. Jadi terbentuk seperti huruf S. Nah, lalu kita seleksi garisnya dan kemudian kotaknya pakai shift, kita potong pakai trim. Maka kotak itu sudah terbelah menjadi dua. Tetapi ini masih dalam satu objek, ya, dalam satu tautan. Ya. Ini bisa kita kasih warna, masuk warna, kemudian warna gradasi berarti pakai fonten. Nah, desain warna fontennya bisa kita atur yang sebelah kiri itu warna kuning, ya kita ambil pakai warna kuning. Oke, yang sebelah kanan kita atur pakai warna biru, ya birunya biru tua black. Oke, biru, oke. Nah, posisinya kita balik. Ini kita balik, tadi clear, belum kita rubah. Nah, kita gunakan pakai ini boleh. Ya, di posisi peta ini kita tarik seperti ini boleh.
Atau kalau tidak diluruskan, kita gunakan angka saja, 270. 270 itu berarti titik koordinat bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau menghendaki gambar ini terpisah, kita gunakan break paths atau Ctrl K. Ya, atau objek, di sini ada break curve path. Maka ini sudah berdiri sendiri, yang sebelah kanan boleh kita atur, yang tadinya angle rotates-nya itu 20, 270, kita ganti 90. Berarti biru sudah berada di bagian atas. Nah, ini bisa kita hilangkan garis tepinya, lalu kita group. Nah, ini bisa kita pakai sebagai dasar. Ya. Nah, lalu kita buatkan bingkai. Garis tepi dari objek ini, ya, kita buatkan. Ukurannya tadi 270, 297, 210 mili, ya, ukuran kertas kuarto. Nah, kemudian di sini ada kotak putih yang jaraknya ini bisa kita tentukan misalkan 2 cm, maka kita menggunakan objek kotak yang baru saja kita buat ini dengan menggunakan fasilitas efek, kemudian kontur. Ya. Digunakan kontur pada posisi inset, berarti ke dalam atau mengecil. Jumlahnya 1, jaraknya 20 mili atau 2 cm. Ya, kita oke, kita play. Nah, ini sudah jadi, kita tutup. Ini ukurannya jaraknya berarti 2 cm. Nah, ini kita kasih warna apa? Kotak. Oh, sorry. Kita lepas dulu, kita lepas terlebih dahulu menggunakan objek break contour group, ya. Nah, ini kita pilih yang tengah, kasih warna putih, garis tepinya kita hilangkan. Nah, ini sudah jadi. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat, ya, ini tampilannya transparan. Berarti kita pakai transparansi tool, kita pilih yang universal, ya, uniform. Nah, maka ini tipis. Pengaturannya kita lihat di posisi gambar gelas di sini. Angkanya mau dibuat seberapa, ketebalannya, transparansinya mau dibuat seberapa tipisnya. Tinggal mengatur, ya. Nah, ini sudah jadi. Maka objek ini bisa saya group, ya. Nah, ini sudah kita geser-geser, sudah aman. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan, ya, pelatihan peningkatan wawasan pengetahuan. Ini bisa kita buat pakai tag biasa, tag artistik, ya, hurufnya aktif. Kalau jenis hurufnya ini terlalu besar, nah kita kecilkan saja, pakai berapa? 9 misalkan. Pelatihan peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan bagi kader pos PAUD se-Kabupaten Semarang. Ya, nih. Bisa kita lihat. Oke. Kita atur. Ukuran hurufnya kita sesuaikan. Kalau hurufnya ini sedikit, ini bisa kita ulang. Kata itu kita ulang di sebelah kanan, di duplikat, ya. Kalau ini sudah panjang, kita atur saja. Panjangnya sampai batas kanan. Nah, ukurannya sekian cukup.
Nah, untuk membuat tulisan ini seperti transparan, tidak usah diatur transparan, tetapi kita bisa memilih warna yang mendekati dengan warna dasar, ya. Jadi seolah-olah tulisan itu transparan, mendekati warna dari warna dasarnya, ya. Nah, lalu kalau sudah kita buat, kita duplikat pada bagian bawah. Kita duplikat sampai pada bagian bawah, gunakan kontrolnya supaya vertikal gerakannya, kita klik kanan. Nah, ini diatur, posisinya kurang ke atas sedikit. Oke. Nah, untuk memperbanyak tulisan ini, saya gunakan blend. Ya. Saya gunakan fasilitas blend. Kita taruh dari sini, tulisan sampai ke tulisan. Ya, gunakan tulisan sampai tulisan. Ya, oke. Nah, adapun jumlahnya, ya, ini bisa kita perbanyak lagi sesuai dengan angka yang ada di sini. Saya tambahkan lagi. Ini ada 23, berarti jumlah yang dihasilkan 23, tidak termasuk tulisan pertama dan tulisan yang kedua tadi. Ya, jadi ini ada jumlahnya 25 baris. Karena tulisan awal duplikat tadi ini tidak dalam hitungan, ya. Ini. Nah, ini sudah sangat tipis. Nah, selanjutnya ini boleh saya grup lagi, ya, biar lebih gerakannya lebih mudah. Ini saya duplikat, kemudian saya duplikat lagi. Nah, ukurannya agak besar. Ukurannya agak besar, boleh. Agak ke bawah boleh, agak ke atas sedikit boleh. Ini ya. Nah, ini diatur di tengah-tengah. Pakai like and distribute tadi, pilih center horizontal. Berarti ini sudah di posisi di tengah-tengah. Ya, ini kurang naik sedikit boleh, kita geser ke atas. Sedangkan ini ya, kita rubah dulu bentuknya dalam bentuk kurva, jadi biar lebih ringan ya. Dalam bentuk kurva. Nah, sekarang ini kita lihat ini ada garis tebalnya putih ya, garis bingkai. Maka garis bingkai itu bisa kita buat di sini ya. Kita cukup menggunakan perintah dari kontur. Kalau tadi inside kita pakai yang outside. Jadi di luar, keluar. Ya, ketebalannya berapa? Kita atur saja 2 mili keluar. Nah, ini sudah jadi. Ya, sudah ada bingkai putihnya. Lalu supaya ini membuat transparan, bingkai yang putih tadi ini dilepas terlebih dahulu. Ya, dilepas terlebih dahulu. Kita lepaskan menggunakan objek break ya. Jadi ini harus dipisah. Kontur. Nah, jadi kontur. Nah, ini kita bisa objek, kita break kontur group apart ya. Nah, kemudian yang paling luar yang hasil kontur tadi ini kita duplikat. Boleh menggunakan edit duplikatnya atau gunakan edit copy paste boleh ya. Jadi gunakan edit duplikat, copy paste boleh. Saya gunakan duplikat. Ini sudah jadi 2. Saya pindah ke paling depan. Ya, shift sama pick up. Jadi ini pindah paling depan. Nah, bukannya gambarnya logo yang kita transparan, tapi penghalang, ya, penutup warna putih ini yang kita transparan. Nah, maka kelihatan
objek gambarnya sudah transparan. Ya, yang kita transparan sebenarnya penghalang yang di depan, bukan gambar ya. Gambarnya berada di belakang. Ini posisinya kalau sudah tepat, kita grup. Ya, jadi lebih ringan nantinya ya. Seperti ini. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Untuk pembuatan dasarnya. Paham, Pak. Ya, bisa ya. Jadi Ya, bisa. itu kotak dibagi 2 pakai trim, pakai garis. Ya, garisnya dibuat seperti huruf S. Nah, selanjutnya kita beri warna menggunakan fonten, ya, warna gradasi. Kemudian yang berikutnya kita membuat kotak, ya, seukuran dari objek yang dasar tadi, kemudian kita kecilkan. Nah, membuat objek lebih kecil itu pakainya kontur, menggunakan yang inset, jaraknya 2 cm, ya. Kemudian kita kasih warna putih, kita transparan. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah tulisan, dan tulisan itu selanjutnya kita tulisan itu selanjutnya kita perbanyak, Gandakan. ya. Kita Ya. gandakan, Blend. ya. Kita gunakan blend. Warnanya dipilih yang hampir sama dengan warna yang ada pada dasar, ya, sehingga kelihatan transparan. Oke, selanjutnya, ya, dari sini kita bisa membuat tulisan. Tulisannya ya kita pakai tag yang artistik, sertifikat. Kemudian ukurannya bisa disesuaikan. Kalau hurufnya ini mau ditebalkan, ya silahkan bisa lebih ditebalkan. Hurufnya mau pakai jenis huruf yang lain, tinggal mengubah saja jenisnya. Oke. Kemudian di bawahnya ada diberikan kepada. Titik 2, ya. Bentuk hurufnya bentuk yang huruf yang artistik. Contohnya pakai ini boleh diberikan kepada, ukurannya ditambah besar sedikit bisa. Oke, kemudian dibuatkan garis. Ya, dibuatkan garis. Ketebalannya boleh ditambah, ini 0,5 mili. Oke. Ini kalau mau ditengahkan menggunakan perintah tadi, Ctrl E saja boleh. Nah, ini sudah di posisi tengah. Ya, kanan kiri sudah tepat. Sekarang kita tinggal membuat tag yang ada di bawah ini. Nah, tag yang di bawah ini tidak dibuat sendiri-sendiri, tapi ini dalam satu rangkaian. Nah, maka tag itu dibuat menggunakan yang jenisnya paragraf. Ya, kalau tadi jenis artistik itu Anda tinggal klik, terus kita ketik tulisannya. Kalau di sini tidak, kita buatkan kotaknya dulu. Ya, buatkan area. Nah, baru kita membuat tulisan di dalamnya. Nah, tulisan di dalamnya ini, area ini seperti area yang ada di dalam text box, ya. Kita boleh membuat tulisannya. Oke, sebagai peserta pelatihan peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan. Kita bagi kader pos out se-kabupaten
Semarang, ya. Oke, kita enter. Nah, untuk membuat tulisan ini, ya, supaya tengah mengetahui dengan kepala dinas pendidikan ini posisi kanan kirinya tengah, maka kita menggunakan tabulasi. Ya, bentuk tabulasinya kursor kita berada di sini. Ini tabulasi yang di tandat, ya, ini kita buang. Tabulasi ini kita buang. Kita geser ke atas. Ya, kita geser ke atas. Kita geser ke atas. Oke, kita rubah. Di sini seperti huruf L, itu artinya tabulasi kiri, left. Seperti huruf L kebalik, tabulasi kanan. Seperti T kebalik, ini tabulasi tengah. Ada titiknya, tabulasi desimal. Nah, ini ada 4, kita pakai yang tengah, yang center tab. Nah, kita pasang di antara angka 60 dan 170. Nah, 66 cm dari kiri, kemudian 170, berarti 17 cm. Nah, dari tepi kita tab. Kita tulis, nanti bisa diatur kembali, mengetahui. Koma, karena sisi sebelah kanan kosong, kita enter. Tab lagi, ya, dinas pendidikan. Kepala dinas, oh sorry, kepalanya. Kepala pendidikan. Kemudian sisi sebelah kanan di tab. Tim penggerak PKK Kap Semarang. Kita enter, dinas pendidikan, tab lagi, Kap Semarang. Kita enter, tab, ya, ketua. Nah, baru kita enter ke bawah 3-4 kali. Nah, ini baru namanya. Tab lagi, ini namanya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan hasil posisi kanan kirinya rapi. Ya. Sedangkan yang di sini tadi hurufnya bisa kita rubah. Baris pertama ini kita rubah, kita seleksi, hurufnya dirubah. Ya, berapa? 18 boleh. Cukup. Kita tengahkan. Tengah. Ya, ini boleh ditambah. Pakai 14 biar kelihatan. Nah, jaraknya berarti terlalu ke bawah. Oke. Ini terlalu ke bawah. Saya hapus. Oh. Oke, nah seperti ini. Maka tulisan sudah jadi. Nah, walaupun di sini garis-garis ini kelihatan, tetapi nanti di dalam cetakan garis ini tidak kelihatan. Ini hanya untuk memberi batas, ya, memberi batas bahwa ini paragraf, teks paragraf. Nah, selanjutnya baru kita bisa membuat ornamen dari frame, ya, dari bingkai. Ini ornamen itu bisa kita buat, ya, modelnya nanti bebas, ya. Saya bisa menggunakan ornamen itu dari tag insert karakter, ya. Saya gunakan tag insert karakter. Ini huruf ornamen yang saya gunakan 2, 3. Ya, ini bentuknya. Ini yang pertama bisa kita duplikat, lalu kita flip, kita mirrorkan. Ini objeknya.
Supaya sejajar, ini kita gunakan like distrupnya. Cuman di sini karena ini masih masuk ke dalam huruf, ya, simbol, maka like distrup ini tidak akan kelihatan. Anda maksudnya di objek, di sini ada like and distrupnya, pilih yang top. Top itu like top, T, kalau tengah berarti center, vertikal, E yang horizontal. Ya, jadi shortcutnya silakan sambil dihafalkan, ya, top. Jadi kanan kirinya lurus. Lalu kita grup. Grup juga sama, ya, kita gunakan Ctrl G. Kita susun di sini, mau kita buat modelnya, ya, seperti ini. Kita duplikat, kita putar. Oke, ya, ini untuk ornamen. Kemudian, nah, bisa ditambahkan. Oh, ini di sini ornamennya. Misalkan lebih besar, boleh. Oke, ini kita tengahkan pakai Ctrl E, ya, like and distrub, tengah kanan kiri. Oh, sorry, tengah secara objek, like and distrub, tengah secara horizontal, ya, oh, secara vertikal, sorry, secara vertikal. Cuman yang atas tadi ini belum di grup, ini harus di grup dulu, baru ini bisa posisinya tengah. Kalau sudah ini di grup lagi, jadi sudah kita anggap tengah, ini bisa kita taruh di sini, ya. Nah, kita taruh di sini satu, di sini satu. Kita putar, kita rotate. Nah, ini bisa kita like distrub lagi, tengahkan. Ya. Kalau sudah, ini bisa saya grup. Nah, ini sudah jadi sebuah ornamen yang bisa kita pakai. Ya, warnanya apa? Kuning boleh. Sekarang jumlahnya, nah ini kita duplikat ke bawah, saya taruh di sini. Sejajar dengan ini, disejajarkan. Sekarang kita blend, perbanyak, ya. Kita tarik ke sini, jumlahnya dikurangi saja. Kita gunakan 3. 3 terlalu jauh, tambah 1 lagi. Ya, 4. Nah, ini sudah membentuk sebuah frame. Nah, ini harus dilepas terlebih dahulu. Objek di break. Tapi langsung di group. Ya, langsung di group. Anda bisa memberi shadow, bayangan. Bayangannya bisa Anda gunakan yang small glue. Jadi bayangannya mengelilingi, warnanya bisa saya pakai warna putih, ya. Blurnya bisa diatur. Nah, ini supaya kelihatan. Nah, ngeblur ya, ngeblurnya kita kasih 2 saja karena hurufnya kecil. Jadi walaupun di sini warnanya kuning, ya, walaupun di sini warnanya kuning, tetap di sini kelihatan, gambarnya tetap kelihatan. Ya, nih, karena ada blur putih. Ini tinggal diduplikat ke kiri, ya. Nanti yang sebelah atas boleh, ini diduplikat lagi, atau kita ngambil, ya, karena jumlahnya otomatis lebih banyak. Ini kita break, ya, kita ungroup kan di break. Nah, ini yang bagian bawah ini kita ambil, yang bagian tengah. Ini kita miringkan.
ya, 90 derajat. Saya ambil satu saja, pasang di sini. Warnanya diganti putih sekarang. Ya, putih. Terus drop shadow-nya yang bisa dirubah. Nanti drop shadow-nya bisa kita tambahkan. Ini satu, duplikat sampai sini. Pakai kontrolnya. Oke, di blend. Kita pakai blend. Ya, blend. Jumlahnya dibuat berapa? 5. Kurang tambahkan 6. 7. Oke, 7. Gunakan efek objek, kemudian kita pilih pick. Lalu kita group lagi. Ya, dikasih bayangan. Kasih bayangan pakai yang small glue. Nah, bayangannya mau dikasih warna apa? Dari bayangannya mau dikasih warna merah. Jadi kelihatan kalau itu objeknya, walaupun di posisi putih. Merah apa kuning, gantian kuning. Ya, atau diganti warna hitam boleh. Jadi kelihatan. Nah, kelihatan kalau itu ada bayangan. Nah, kemudian baru di sudut-sudutnya, ini boleh saya duplikat ke bawah. Ya, jadi jumlahnya seperti itu. Kita duplikat ke bawah tadi, shadow-nya belum masuk. Kita masukkan ukuran shadow-nya 2, warnanya hitam. Ya, jadi sama. Baru di sudutnya, ya, bisa kita kasih ornamen lagi. Ornamennya boleh mau pakai tag, ya, mau pakai simbol gini boleh. Silahkan. Ya. Nah, simbol ini hanya warnanya putih. Putih ke putih kan tidak kelihatan. Ya, ini tidak kelihatan. Nah, supaya ini membentuk ada areanya, ya, ada areanya. Ini kita kita gunakan objek di convert to curve. Ya, convert to curve kita break. Nah, di sini ada objek warna putih, ya, atau warna biru. Misalkan kita beri warna biru, ini saya taruh paling belakang. Ternyata di sini ada objek-objeknya lagi. Ini warnanya putih. Di sini masih ada lagi. Di dalamnya ini masih ada lagi. Ya, bisa kita pindah ke depan. Nah, depannya lagi masih ada lagi. Pindah ke depan lagi. Warnanya beda. Ya, jadi ini ornamen-ornamennya bisa kita atur. Biru, apa putih, apa putih, garisnya apa. Nah, ini bisa digunakan sebagai bentuk ornamen. Nanti silakan ornamennya bisa diatur lagi yang modelnya seperti apa. Buat sendiri, ya, bisa. Kalau kita double, ya, like ya. Ya, ini bentuk ornamen. Nanti tinggal masing-masing sudut seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, Ada Pak, jelas. ya, jelas. Jadi nanti bisa lihat di apa? Kalau kurang jelas bisa diputar ulang video rekamannya. Nah, tutorialnya Anda coba. Yang jelas nanti setelah ini ya itu dicoba.
ya, project itu Anda coba, kemudian hasilnya nanti bisa dikirim, ya, dikirim ke email, terus apa, sama seperti yang project sebelumnya. Ya, jadi saya ingin tahu setelah dicoba itu hasilnya seperti apa. Ya, oke sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Pak. Belum ya? Nah, oke. Belum. Kalau tidak, ya saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Ya, kita ketemu lagi ke pertemuan yang akan datang. Jangan lupa Ya. nanti project tadi dicoba, dibuat, kemudian hasilnya dilihatkan ke saya, kirimkan ke saya. Dan jangan lupa Ya. setelah video nanti jadi, linknya ya, Anda absen di situ. Ditunggu sampai jam 12. Kalau enggak absen sampai jam 12, berarti dianggap tidak absensi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.